Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Pak Bendi, Pak Akmal, belum mengandung haba sambil dong. Izin. Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Muhammad Reza Maulana. Saya diundang sebagai praktisi hukum tata negara. Kalau dibilang iya, iya juga, karena memang basicnya saya hukum tata negara. Saya juga seorang advokat yang banyak menangani persoalan-persoalan hukum tata usaha negara, termasuk juga sengketa pemilu kada dan pileg ke depan setelah pilpres nanti. Jadi setidaknya saya akan mengklasifikasikan itu dalam konteks hukumnya. Jadi dalam konteks hukum melihat dan mengawal serta menunggu keputusan Mahkamah Konstitusi terkait dengan pilpres, kira-kira seperti itu. Judul diberikan ke saya itu mengawal dan menunggu. Jadi saya sebenarnya kalau dalam segi materi ya kita tinggal kawal di TV dan tunggu hasilnya. Selebihnya tidak ada. Karena yang kita kawal itu adalah apa yang akan diputuskan, apa yang akan dipertimbangkan, dan apa yang akan terjadi setelah itu. Kira-kira seperti itu. Nah, menunggu. Saya kembalikan lagi kepada para peserta. Jadi untuk agenda kita hari ini saya mintakan jangan kemudian kami dan rekan-rekan kami di depan sini sebagai patron monoton. Jadi kita jangan hanya menganggap kami adalah pemateri. Jadi kita semua di sini adalah pemateri. Jadi boleh sampaikan pendapat, boleh sampaikan pertanyaan, boleh sampaikan apapun. Jadi sifatnya tidak monoton. Kira-kira seperti itu. Nah, dari segi ini saya sedikit membuat catatan terkait dengan persoalan pilpres. Yang penting yang kita ketahui adalah pertama sekali bagaimana kemudian kita menilai agar kita dapat mengawal dan menunggu hasil ini adalah apa yang dimaksud dengan hasil pemilu. Saya menggunakan satu pasal 475 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu. Situ disebutkan bahwa pasal 473 ayat 3, perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilu presiden dan wakil presiden secara nasional meliputi perselisihan penetapan perolehan suara yang dapat mempengaruhi penetapan hasil pemilu presiden dan wakil presiden. Pada pasal selanjutnya, keberatan sebagaimana dimaksud ayat 1 hanya, ya, kunci kata hanya, terhadap hasil penghitungan suara yang mempengaruhi penentuan terpilihnya pasangan calon dan atau penentuan untuk dipilih kembali pada pemilu presiden dan wakil presiden. Jadi dua kategori, dua analisa hukum ini yang akan kita bangun. Saya tidak akan bicara politik, juga tidak akan bicara tentang persoalan tertib sosial karena sudah ada pembagiannya masing-masing, tapi saya akan fokus kepada persoalan hukumnya. Persoalan PHPU-nya, perselisihan hasil pemilihan umum. Kira-kira seperti itu. Nah, dalam konteks hukum yang ditetapkan, MK itu mempunyai kewenangan hanya pasal 475 ayat 2 Undang-Undang 7 2017 hanya. Jadi kata kunci hanya itu diikat dengan kata lainnya terhadap hasil penghitungan suara yang mempengaruhi hasil. Artinya bila dikatakan hitungannya adalah matematis, iya. Kenapa kemudian hitungannya matematis? Ini juga perlu dipertanyakan. Karena MK juga tidak hanya dilekatkan pada persoalan hitung-hitungan saja, tapi ada persoalan TSM yang lainnya yang kemudian harus kita uji untuk menetapkan apakah ini mempengaruhi atau tidak hasil dari penetapan KPU. Kira-kira seperti itu. Nah, dalam kategori TSM terstruktur, sistematis, dan masif. Walaupun di dalam permohonan 02 pertama kali sebelum perbaikan itu tidak disebut TSM, tetapi disebut STM. Mungkin salah tulis dan seterusnya saya tidak tahu, tapi yang saya baca itu tidak TSM tapi STM. Ya seperti itulah, kira-kira seperti itu. Tapi pada perubahannya itu kemudian muncul angka. Jadi dalam perbaikan, dalam permohonan pertama itu tidak pernah menyentuh tentang persoalan angka. Berapa persen yang diklaim menurut pemohon mereka menang. Tapi pada perbaikan kemudian mereka mengklaim 52% yang seharusnya diperoleh suara oleh 02.
kira-kira seperti itu. Nah, amatan ini sebenarnya itu sangat erat pada persoalan teori pembuktian itu sendiri. Pembuktian itu tidak lepas dari persoalan alat bukti, saksi, surat yang tadi alat bukti surat yang sah menurut hukum, saksi, ahli, dan seterusnya. Jadi persoalan pembuktian untuk menguji apakah permohonan ini telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan sehingga Mahkamah Konstitusi dapat mengabulkan amar yang dimintakan atau petitum yang dimintakan oleh pemohon atau tidak, itu menjadi perbincangan lain pada saat itu. Tapi saya menilai seperti ini sih sebenarnya. Kalau untuk permohonan PHP yang diajukan oleh 02 17 April itu pukul jam 5 atau jam 6 sore, saya lupa jamnya. Prabowo sendiri itu sudah menyatakan bahwa mereka mengklaim kemenangan dengan angka 62%. Nah, pernyataan logisnya adalah dari mana mereka mendapatkan angka 62%? Sedangkan penghitungan pada saat itu baru beberapa jam setelah ditutupnya penghitungan. Analogi yang kami bangun bahwa bila dokumen disasar untuk mencapai angka 62% itu beberapa jam setelah pemungutan suara, yang menurut hemat kami adalah bisa diambil sampel atau kemudian dihitung secara menyeluruh yang 850 sekian ribu TPS itu berdasarkan C1, tidak lain daripada itu. Karena beberapa jam setelah pencoblosan di situ belum ada DAA1, di situ belum ada DA1, DB1, DC1 bahkan keputusan KPU. Artinya analogi dasar penghitungannya itu dipastikan adalah C1. Kalau C1 yang dianalogikan pada saat itu sehingga mengklaim kemenangan 62%, seharusnya C1 pada saat itulah yang dilampirkan ke Mahkamah Konstitusi untuk dijadikan bukti. Jadi menurut saya agak kurang tepat ya. Kemudian mendalilkan TSM tetapi tidak memperhitungkan berapa yang seharusnya kita menang pada permohonan sebelum perbaikan. Kalau mereka sudah punya data 1 bulan sebelum itu, karena 17 April ke 24 Mei, ya 17 April ke 24 Mei itu bisa angkanya hampir 1 bulan lebih. Jadi kalau angka di 17 April saja mereka sudah berani mengklaim 62% kemenangan, seharusnya gampang dong, tidak perlu perbaikan seharusnya. Di permohonan awal sudah dijelaskan tentang apa-apa yang kemudian didalilkan, sehingga hasil menurut pemohon adalah 62%, 54% atau 52%, yaitu terserah. Artinya ada bukti data fisik berdasarkan C1 menurut kami itu adalah bukti yang terkuat yang seharusnya disampaikan kepada Mahkamah Konstitusi. Nah, persoalan TSM, pertanyaannya berwenang tidak Mahkamah Konstitusi itu untuk mengadili TSM? Ini pertanyaan utama. Berwenang tidak? Dalam konteks hukum, apakah Mahkamah Konstitusi berwenang atau tidak berwenang atau tidak mengadili, memeriksa, mengadili dan memutus TSM? Dalam beberapa perkara iya. Pilkada ya, gubernur dan bupati wali kota, iya. Pernah ada penetapan MK yang langsung menetapkan calon pemenang, iya. Jadi jika kemudian dalam prakteknya MK berwenang untuk memutus TSM, iya. Tetapi kalau dalam konteks pilpres diikat dengan ketentuan pasal 475 ayat 2 ini, kata hanya itu hanya menunjukkan pada suatu norma tertentu, satu norma tertentu. Norma yang diangkat adalah yang mempengaruhi hasil. Kira-kira seperti itu. Satu gambaran tentang saya tentang persoalan kuat atau tidaknya permohonan yang diajukan oleh 02 menurut saya terlalu lemah dalam pembuktian. Itu analogi saya hanya ini dalam kategori sampai penyampaian saya di persoalan 62% pembuktian alat bukti surat yang sah berdasarkan C1 tadi. Nah, bila kemudian bicara tentang konteks TSM, mungkin kita semua ini udah pernah lihat persidangan baik yang full ataupun tidak, atau setidak-tidaknya itu pada pembuktian saksi yang dihadirkan oleh pemohon.
saksi menyatakan bahwa pada daerah ini terjadi kecurangan, adanya intervensi aparat dan seterusnya, kecurangan A, B, C, D dan seterusnya. Kemudian kecurangan itu dibantah dengan satu pertanyaan yang diajukan oleh termohon atau kuasa hukum KPU. Apa dia juga pertanyaan? Di daerah Bapak Ibu sebagai saksi itu yang menang 01 atau 02? 80%-nya itu menjawab yang menang adalah 02. Lantas di mana kecurangan? Kalau yang dikatakan bahwa dengan sistem kecurangan yang seperti itu, tidak mungkin di lokasi saksi-saksi ini yang menang adalah 02. Sudah pasti 01. Tapi faktanya dengan satu pertanyaan kuasa hukum KPU membatalkan mereka semua bahwa pada saat itu yang menang adalah 02 di daerah para saksi tersebut atau di daerah yang saksi ketahui. Kemudian surat tidak kemudian dapat dibuktikan bahwa berapa angka yang seharusnya diperoleh oleh pihak Prabowo, saksi juga tidak. Jadi dua permasalahan ini mungkin sebagai pengantar nanti kita diskusikan lagi, termasuk persoalan bicara di awal-awal Bitcoin itu ada pembicaraan tentang persoalan margin of error. Dalam teorinya saya bukan orang statistik, saya tidak terlalu paham tentang persoalan ilmu statistik, tapi yang saya baca adalah kisaran 0,5% sampai dengan 2% itu dapat diperoleh margin of error dalam sebuah penelitian yang dilakukan atau penghitungan cepat yang dilakukan. Jika margin of error adalah 0,5 sampai dengan 2%, dilihat dan dikaji dalam persoalan angka 62% klaim pertama, kemudian turun menjadi 54% pada klaim deklarasi kemenangan kedua, dan 52% pada klaim yang disampaikan pada permohonan perbaikan 02. 62 ke 5 4 8%, 62 ke 52 10%. Artinya melebihi dan melampaui batas ilmu pengetahuan dari margin of error itu sendiri. Jadi menurut hemat saya, menurut pendapat saya bahwa data-data angka yang disampaikan oleh pihak 01 tidak didasari pada bukti surat yang sah. Apa itu? C1, DAH1, DB1 dan seterusnya sampai ke tingkat KPU. Ini yang seharusnya dibuktikan. Jadi pada saat kemudian disampaikan hanya pada penghitungan suara yang mempengaruhi hasil, TSM, kecurangan dan seterusnya yang dipandang oleh pihak kedua, harus dapat dibuktikan berapa jumlah yang dapat mempengaruhi hasil daripada 02 dan 01. Mungkin pendapat hukum saya jika kemudian melihat mengawal dan menunggu keputusan Mahkamah Konstitusi tentang PHPU, dalam segi konstruksi pembuktian 02 terlalu lemah membuktikan, dan saya tebak putusan pertama Mahkamah Konstitusi pada pertimbangan pertama itu akan sama dengan pertimbangan sengketa Pilpres 2014 yang lalu. Apa? Pada saat didalilkan kemudian terjadi kecurangan dan seterusnya, mereka tidak dapat merincikan detail berapa jumlah suara yang seharusnya diperoleh oleh 01 dan berapa jumlah suara yang seharusnya diperoleh oleh 02 berdasarkan bukti-bukti terkait, khususnya yang dalam kategori C1, DA1, DB dan seterusnya. Artinya ada pembuktian surat yang sah yang seharusnya dibuktikan oleh pihak 02. Nah, menurut kami pertimbangan hakim pertama kali akan mempertimbangkan sama seperti putusan di 2014 yang lalu. Jadi saya kembalikan kepada moderator untuk selanjutnya dilaksanakan sebagaimana mestinya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.